kasih. Ada teman-teman Ansor, di pagi saya udah sarapan bareng Mas Ketua. Ya, ada teman-teman PMII yang hari ini sedang PKL. Saya yakin teman-teman sudah penuh ini, batin dan lahirnya. Sudah hari keberapa ya? Oh, ini hari pertama. Masih semangat berarti, masih pemanasan. Bagus lah. Ada rekan-rekan dari Lira yang saya banyak dengar kisah-kisah baiknya bahkan sebelum saya ada di sini. Karena sedikit banyak saya juga bersentuhan dengan mereka yang fokusnya memang pada pemberantasan korupsi, dan salah satu lembaga yang disebut ketika bicara soal pemberantasan korupsi itu Lira. Bahkan hari ini nggak bisa kita berharap sama Kejaksaan Agung atau KPK, karena mereka itu bagian dari proksi-proksinya penguasa. Lira ini saya yakin independen. Tepuk tangan untuk Lira. Dan tidak lupa senior saya ini, Mas Dewan yang juga Ketum HMI Batko Jawa Tengah, Jawa Timur. Dulu, saya terpaksa harus sebut beliau Ketum HMI, karena kalau saya nyebut Dewan agak kurang cocok saya. Karena saya ini membatasi diri sekali untuk ketemu sama pejabat-pejabat. Jadi pertemuan hari ini bukan antara saya dengan Dewan, tapi saya dengan Kakanda. Saya kebetulan HMI teman-teman. Jadi sama Mas Harul Anam ini ya kandidat lah. Kandidat di mana kita mendekat. Dan rekan-rekan semua yang Mas Rehan, Mas Budrator yang hari ini sudah banyak ngobrol, saya akan coba respon pelan-pelan ya. Nanti bisa soal kebijakan publik, soal gotong royong, filosofi identitas dari Pancasila sampai akhirnya korupsi. Saya mau mulai dari satu kisah sederhana dari Mahabharata. Karena kita semua ini anak-anak muda, jadi kita harus bicarakan satu tokoh yang harus kita bicarakan kalau kita ini anak muda. Tokoh itu bernama Abimanyu. Abimanyu ini adalah anak dari Arjuna, yang sejak lahir itu punya anugerah, kemampuan untuk menerobos formasi yang kelak kemudian dipakai oleh Kurawa dalam Mahabharata, yaitu formasi Cakrabyuha. Formasi Cakrabyuha. Formasi Cakrabyuha ini adalah formasi yang bentuknya kayak spiral, lingkaran. Bentuknya kayak keong, cangkang keong. Jadi dia muter. Yang ketika berhadapan dengan formasi itu, Pandawa itu kalah kabur. Karena bingung, ini caranya menembus formasi ini. Gak ada Pandawa yang ini. Suara saya udah sampai ke belakang, gak usah ditambah, suara saya udah sampai ke belakang.
ora tuntas. Maka dengan segala keberanian, Abimanyu itu nembus Cakrabilah dan bisa ketembus. Bisa ketembus. Kalau kita baca di Mahabharata, sesaat setelah Abimanyu itu menembus Cakrabilah, dia sadar bahwa dia nggak tahu harus gimana. Oleh karena itu, ada disebut di pewayangan itu namanya Abimanyu melanda. Jadi sesudah dia berhasil masuk ke pusat Cakrabilah, seluruh pasukan Kurawa itu melempari dia dengan anak panah. Juga tubuhnya itu penuh dengan anak panah. Saking penuhnya dengan anak panah sampai disebut Abimanyu melanda. Jadi kayak landak. Di situ kita sadar beberapa hal. Satu, di dunia yang sekarang kita hidup, yang mana yang bukan Cakrabilah? Karakter Cakrabilah itu apa? Dia lingkarannya berlapis, menyedot siapapun dan kemudian menghancurkan setelah tersebut. Sekarang kalau kita bicara soal gimana caranya bisa Indonesia ini lebih baik, kita itu berhadapan sama Cakrabilah. Kira-kira di bagian mana bidang kehidupan di Indonesia yang bisa kita tembus, lalu Indonesia bisa jadi lebih baik gara-gara itu? Maksimal perjuangan kita itu bisa agak berhasil kalau di level lokal. Karena aktor-aktornya itu ngumpul di satu tempat. Meskipun susah juga. Saya yakin rekan-rekan Lira pasti sangat paham itu. Buka korupsi A, lo kok ada korupsi B. Buka korupsi B, lo ada korupsi C. Cakrabilah ini mengepung kita. Jadi masalah-masalah di Indonesia itu mengepung kita. Itu kata kuncinya. Sekarang mana yang nggak ada masalah? Pertanian, lahan kita rusak setelah revolusi hijau di Orde Baru. Pendidikan, hanya 15% rakyat Indonesia yang bisa kuliah. Kesehatan, BPJS, BPI dicabut sebentar lagi. Bahkan kemarin 3 bulan yang lalu, wong wis arep ditanam untuk cuci darah dibatalkan. Korupsi, mereka yang sudah terbiasa untuk mentoleransi kejahatan, sekecil apapun kejahatannya, nggak akan mampu menerobos Cakrabilah. Karena sudah menjadi bagian dari yang terhisap oleh Cakrabilah. Moralnya udah krisis. Jadi tinggal kita. Masa depan Indonesia itu punya kita. Punya orang-orang yang paling tidak belum sempat melakukan kejahatan. Belum sempat itu masih lebih bagus daripada terbiasa tidak melakukan, mentoleransi kejahatan. Saya punya kepercayaan bahwa seluruh masalah di Indonesia itu disebabkan satu hal: toleransi kita pada kejahatan, toleransi kita pada kesalahan. Ya, ada orang telat masuk kuliah, ada orang titip absen, ada orang PKL, PKD, joki, saya nggak tahu ada apa enggak ya. Bahkan di SBM kan
ono gitu Jok. Kita bahkan mentoleransi itu. Nah, toleransi pada masalah-masalah kecil itu kalau secara kolektif akan bikin kita terbiasa pada kejahatan yang besar. Ini poin saya yang harus teman-teman pegang. Bahwa kalau kita mau menerobos sakral bima, mau dandani Indonesia, mau bikin Indonesia itu mencapai tujuan nasionalnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kita nggak boleh lagi mentoleransi kesalahan dan kejahatan sekecil apapun. Nggak boleh. Zero tolerance. No tolerance. Karena kalau kita terbiasa, niscaya, karena nggak ada pernah kejahatan yang pertama dan terakhir. Kejahatan pertama ada, kejahatan terakhir nggak ada. Secara politik saya nggak percaya pada orang yang tobat. Secara politik, secara religius hubungan sama Tuhan itu terserah biar Tuhan yang tahu betul personal kita. Tapi kalau secara politik, orang kalau udah korupsi, terus akan ngemis-ngemis minta suara, terus kita pilih lagi, terus kita milih, itu bukan dia yang baik, kita yang nggak pinter. Kalau mau lebih kasar lagi, kita yang bodoh. Nah, kita adalah Abimanyu itu. Jadi kita hari ini berkumpul kalau kita adalah Abimanyu. Kita adalah pribadi dia nggak melakukan itu. Dia ngerti ilmunya terobos wae. Kan jeruk bingung. Waduh, orang mesti nulungi aku. Nah, ini poin terakhir saya sebelum kita geser ke Pancasila, bahwa kita harus kumpul, kita harus berorganisasi, kita harus mengorganisir diri sebagai pribadi yang resah. Pancasila. Tadi udah banyak disebutkan oleh Mas Rey, Mas Walul Anam, Mas Presiden. Saya pengen agak dekonstruktif karena yang sifatnya naratif dan filosofi sudah disampaikan. Saya harus sampaikan begini, Pancasila itu hanya punya satu kata kerja. Jadi jangan heran kalau tidak ada satupun nilai dalam Pancasila yang ada dalam kerja-kerja pemerintah kita. Coba, apa kata kerja yang ada di Pancasila? Satu aja, memang hanya satu. Siapa yang tahu? Dipimpin. Dipimpin itu kata kerja. Dan kata kerja pasif. Pasif, bukan aktif. Kalau aktif itu kan memimpin. Kalau dipimpin itu pasif. Hanya ada satu kerja dalam Pancasila. Maka jangan heran kalau tidak ada satupun nilainya yang ada dalam kerja pemerintahan kita. Jadi konsep negara itu seperti apa? Gampangannya ini. Iki ana uang ngumpul di suatu wilayah. Mereka berinteraksi, mereka bergaya, seserawunan, lalu membentuk identitas yang namanya kemudian jadi bangsa. Itu kenapa sebelum ada bangsa Indonesia, kita ngumpul dulu di tempat ini, berinteraksi dulu antara Sumatera, Kalimantan, lalu dipersatukan oleh sejarah menjadi bangsa jajahan, lalu kita mengidentifikasi diri, kita adalah bangsa Indonesia. Jadi yang paling tua itu adalah bangsa.
Nah, bangsa ini pengen urip dengan harmoni, pengen urip dengan baik. Oleh karena itu mereka bikin tuntunan tatanan. Nek urip arep apa itu piye? Dibentuklah yang namanya negara. Pancasila ada di situ. Pancasila jadi kitab suci negara ini. Nah, negara kan harus jelas aturannya. Butuh orang-orang yang menjalankan aturan itu. Terus kita mengkritik sopan santun. Apunten Pak Prabowo, ngeten lho Pak, KDRT niko anggarannya kan 3M. Ingkang sampai ke kontraktor itu namun 700 sampai 900 juta. Sisanya yang pundi? Duko, tapi coba tanya Pak Dandim. Pak Dandim ngertos. Kalau Pak Dandim ngertos, coba tanya Pak Pangdam. Pak Pangdam ngertos. Coba dengan situasi kayak gitu, kita harus bersopan santun. Sopan santun itu pilihan. Tapi yang jelas, kita harus jadi pribadi yang menegaskan kedaulatan bangsa di atas kedaulatannya pemerintah. Pemerintah ira deposo apa-apa nek ora dipilih karo bangsa. Saya ingin sampaikan bahwa dalam dialektika antara bangsa dan pemerintah, Pancasila itu bisa jadi instrumen untuk mengukur pemerintah ini benar apa orang. Ketimbang saya ngajak teman-teman bicara soal filosofi Pancasila, karena tadi sudah sebutkan, saya pengen ngajak teman-teman jadikan Pancasila sebagai instrumen mengukur pemerintahan di dino ini wis kabeh urung. Ayo coba kita oncai pelan-pelan. 1. Pancasila itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada dua sisi ya. Satu, secara konseptual, saya tuh mengkritisi sila pertama itu. Karena betulkah atau bahkan mungkinkah ketuhanan itu